Kalau Syekh Ahmad Al-Misri, Oh, beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah-peruqyah. Iya. Termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Nggak bisa diambil ilmunya beliau. Bisa diambil ilmunya. Ya, saya di sini ketika mendapatkan berbagai macam teroran dari pengikut Habib. Tuh lihat, kalau gurunya seperti itu, pasti muridnya juga begitu. Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah dianggap guru oleh komunitas peruqyah. Orangnya Masya Allah dan bisa diambil ilmunya. Apakah kita akan menganggap ini kewajaran setelah terjadi kasus semacam ini sekarang? Wajar karena Wahabi. Wahabi lagi. Ustadz Faizar dari kemarin sudah saya singgung, sudah saya sampaikan kepada kalian bahwa beliau adalah orang yang sudah lama berguru kepada Syekh Ahmad, mengambil ilmu dari Syekh Ahmad. Tidak sebagaimana saya yang hanya baru kenal 2024 pertengahan itu. Beliau lebih lama kenal Syekh Ahmad. Beliau lebih tahu kepada Syekh Ahmad. Kalau kalian berhusnuzon kepada Ustadz Faizar, ya bisa jadi Ustadz Faizar tidak tahu dengan kasus yang menimpa Sam. Bahwa tahun 2017 sampai tahun 2021 ini rahasia publik. Jadi Ustadz Faizar tidak tahu. Lantas kalau seperti Ustadz Faizar tidak tahu, lalu kenapa kalian, pengikut Habib, sekali lagi pengikut Habib, kalian para pengikut Habib, maksa saya untuk tahu hal seperti ini? Orang yang tidak tahu dengan aib Syekh Ahmad yang selama ini ditutupi oleh mereka, ya kalian tahulah mungkin siapa mereka ini. Kenapa kalau memang pada tahun 2021 itu pernah disidang, dinyatakan bersalah dan mengaku salah kabarnya kan? Kenapa kalau sudah mengaku salah tidak dilaporkan ke polisi? Kenapa didiamkan selama 5 tahun? Dan dilaporkan ketika kenal Harry Pras, berbondong-bondong pengikut Habib menyerang Harry Pras, seolah-olah Harry Pras tahu dengan semua ini. Harry Pras lah biang keroknya. Perhatikan pernyataan Ustadz Faizar. Harry Pras memuja-muji. Tidak wajar Harry Pras memuja-mujinya. Siapa namanya? Syekh Ahmad. Bagaimana dengan Ustadz Faizar? Beliau jauh lebih lama kenal Syekh Ahmad daripada saya. Sudah dari 5 tahun lalu yang lebih, beliau sudah kenal dengan Syekh Ahmad. Tidak ada tuh kalian membuat meme kalau Ustadz Faizar kedekatannya dengan Syekh Ahmad, berguru kepada Syekh Ahmad, sudah begini-begini dengan Syekh Ahmad. Ini semua karena ATM Harry Pras ganggu. Menurut netizen Harry Pras, karena Harry Pras mengganggu ATM mereka, yaitu kuburan keramat mereka. Kuburan keramat Harry Pras ganggu, yang tidak dilakukan oleh Ustadz Faizar. Kuburan keramat siapa yang kita ganggu? Kuburan keramat Habib. Terus yang kedua, dongeng khurafat Habib. Ustadz Muhammad Faizar tidak mengganggu cerita-cerita khurafat Habib. Jadi meskipun Ustadz Faizar mengaku Syekh Ahmad adalah gurunya, guru kita semua di peruqyah, bisa diambil ilmunya, Masya Allah orangnya. Tapi tidak kalian jadikan meme itu, tidak kalian serang. Satu alasannya, karena Ustadz Faizar tidak mengganggu cerita khurafat Habib yang banyak ngibul, nipu, membodohi umat. Barang siapa yang membaca Ar-Ratib Al-Attas 41 kali, 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. Kira-kira jelas? Terus yang ketiga, Harry Pras juga mengganggu nasab Habib. Kenapa Harry Pras mengganggu nasab Habib? Karena Harry Pras tidak percaya bahwa Habib cucu asli Nabi. Dengan sebutan apa? Cucu palsu Nabi. Buktinya apa? Habibnya banyak ngibul, banyak nipu, tidak sedikit juga yang ditangkap nyabul. Berita-beritanya banyak kita angkat. Itu yang terberitakan. Bagaimana yang tidak terberitakan? Ustadz Faizar dengan Harry Pras itu perbedaannya. Kuburan keramatnya Harry Pras ganggu. Kan ladang cuan. Sampai-sampai kuburan keramat Habib bisa menghasilkan tumpukan uang 5 karung tiap tahun kepada Habib Lutfi. Setiap peziarah yang datang ke makam Habib, maka mereka akan didoktrin untuk memberikan sodakoh yang terbaik agar doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para peziarah yang terpengaruh dengan doktrin tersebut tanpa berpikir panjang rela mensedekahkan banyak uangnya untuk meyakini ajaran tersebut. Seandainya uang yang melimpah ini diarahkan untuk masuk ke pembangunan masjid atau untuk kemakmuran masyarakat Islam Indonesia, uang yang melimpah ini akan lebih jauh bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, uang yang melimpah ini kabarnya hanya masuk ke tangan seorang Habib. Ya, hanya seorang Habib. Dan kalian tahu alasannya kenapa kuburan Habib Hasan Ja'far Assegaf itu diberikan lampu LED, diberikan AC, kipas angin, lampu mewah untuk menarik perhatian. Ketika menarik perhatian pasti datang uang. Sudah gak usah ditutupi. Memang dugaannya ke sana. Kalau tidak ada uangnya, bagaimana untuk mengoperasikan jalannya kuburan itu? Lampunya, AC-nya, siapa yang mendanai?
Dongeng khurafat sudah seabrek-abrek Heri Pras bongkar. Sudah Heri Pras sontoloyokan 2 tahun yang lalu itu. Ada baiknya ya Syekh Ahmed itu ketemu saya menasihati untuk Heri Pras tidak mengucapkan sontoloyo. Ya, dinasihati hal baik. Makanya saya mengatakan Syekh Ahmed itu meskipun seperti ini sekarang, dia orang baik dulu di dalam bersosial. Menasihati kita untuk hal baik. Bahkan mengajarkan bagaimana adab kalau kita ingin berdialog ilmiah. Bagaimana adab untuk berdebat. Lalu dibongkar aibnya seperti ini sekarang. Ya Allah. Jadi seperti yang saya ucapkan di video sebelumnya. Saya tidak akan berkomunikasi lagi. Bukan memutuskan silaturahmi. Karena memang ada beberapa hal yang membuat saya menyesal. Kecewa dengan perbuatan Syekh Ahmednya. Ya. Ya tidak apa-apa, silahkan. Ustadz Faizar menganggapnya Masya Allah, ilmunya bisa diambil, peruqyah yang luar biasa, ya silahkan. Karena kan murid, apalagi mungkin beliau belum tahu dengan hal ini. Ya wajar. Tapi kalau sudah tahu, ya kemungkinan juga menyesal. Kalau perlu ingin mengembalikan waktu, agar tidak mengucapkan seperti ini. Begitu. Kalau bisa dikembalikan waktu. Tapi kan tidak bisa. Jadi, kita bisa lihatlah kenapa para muhibbin Habib rajinnya menyerang Heri Pras. Itu perbedaan Heri Pras dan Ustadz Faizar. Ustadz Faizar tidak mengganggu ladang cuan Habib, sedangkan Heri Pras mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Padahal yang mengganggu mereka bukan cuma Heri Pras. Orang-orang NU pun banyak yang mengganggu mereka. Kiai Said Akil Siraj, Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Nur Ihya, Kiai Imaduddin, Gus Jazuli, dan lain sebagainya. Banyak yang mengganggu mereka. Cuman mereka ngerujutnya kepada Heri Pras. Hebat? Ya hebat. Itulah Habib. Karena mereka merasa dengan tokoh-tokoh yang kita sebut tadi, mereka merasa sefaham, sama-sama sufi. Cuman sufi yang satu tidak percaya doktrin Ahlul Bait, sufi yang lainnya percaya dengan doktrin Ahlul Bait. Bahkan mereka tidak segan juga, teman-teman. Ketika saking panasnya mereka ini dengan pembahasan Kiai Nur Ihya, mereka punya narasi juga bahwa yang tidak percaya khurafat, yang tidak percaya pada cerita Habib, tidak percaya nasab Habib, pasti Wahabi. Wahabi pasti sesat. Begitu. Jadi mau mereka rumuskan, nih, orang yang tidak percaya pada khurafat Habib, doktrin Habib, kuburan keramat Habib, nasab Habib, itu pasti Wahabi. Jadi mau distempeli seperti Kiai Nur Ihya, Kiai Imaduddin, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Jazuli, itu mau distempeli Wahabi. Nah, setelah distempeli Wahabi, sesat. Nah, tidak percaya keramat Habib, tidak percaya nasab Habib, Wahabi. Wahabi, sesat. Nah, itu yang ingin mereka bangun. Sampai seperti itu. Tujuannya, dugaan saya. Kembali lagi kepada dugaan. Dan memang sepertinya dugaan itu betul. Nah, sekarang kita lihat. Setelah video ini, apakah mereka akan membuat meme tentang Ustadz Faizar yang menyatakan orang bejat. Kita stempeli sekarang Syekh Ahmed. Bejat, menista agama, dan wajib untuk disanksi hukum, pidana, direhabilitasi, diobati, dan bertaubat. Nah, kita stempeli nih Syekh Ahmed. Kira-kira nanti akan ada stempel-stempel baru kah kepada Ustadz Faizar? Ya, kita lihat saja bagaimana perlakuan mereka berbeda kepada Heri Pras dan kepada Ustadz Faizar. Begitu.